Buka matamu nak, Asti sudah curang. Dia udah menyerahkan beberapa perusahaan dan juga beberapa aset kepada putranya. Dia ingin menguasai hartamu, dan dia sama sekali tidak memikirkan Alex putramu. Ucap Tuan Willy mencoba untuk mempengaruhi putranya. Lelaki parubaya itu menatap istrinya. Dia memang tidak tahu kalau istrinya itu sudah membalikan beberapa aset atas nama Dania, tapi dia tidak menyalahkan tindakan istrinya itu. Lalu apa masalahnya? Yang dia berikan kepada Dania itu kan miliknya sendiri. Dania itu putri kami ya, ucap Tuan Morgan. Willy terlihat marah saat mendengar apa yang dikatakan oleh putranya. Begitupun dengan Rosalinda. Sambil memegangi kepalanya yang berlumuran darah, wanita itu pun bangun. Lalu bagaimana nasib Alex? Bukankah dia juga putramu? Bahkan dia putra kandungmu, ucap wanita itu sambil menatap wajah Tuan Morgan. Apa maksudmu? Tanya Tuan Morgan terlihat bingung dengan apa yang diucapkan oleh Rosalinda. Alex adalah putramu, anak yang aku kandung saat kamu mengusirku dan memutuskan hubungan kita hanya karena kehadiran wanita jalang itu, ucap Rosa sambil menunjuk ke arah Nyonya Asti. Tuan Morgan tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang diucapkan oleh Rosalinda. Lelaki itu pun menatap sinis ke arah wanita tersebut. Anakku, kamu bilang? Apa kamu yakin kalau dia adalah putraku? Tanya Tuan Morgan sinis. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tes DNA, tantang Rosalinda. Terserah, aku tidak mau peduli. Yang jelas sekarang cepat lepaskan istri dan anakku, ucap Tuan Morgan mencoba tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Rosalinda. Tidak, aku tidak akan melepaskannya sampai dia menandatangani pengalihan semua aset atas nama Alex, ucap Tuan Willy sambil menunjuk ke arah Dania. Baiklah, kalau ayah tidak mau melepaskannya, aku sendiri yang akan melepaskan mereka, ucap Morgan lalu segera menghampiri anak buah ayahnya yang memegangi Dania dan juga istrinya. Diam di situ, atau ayah akan menyuruh orang-orang ayah berbuat kasar padamu, ancam Tuan Willy kepada putranya. Aku tidak takut ya. Aku yakin ayah tidak akan tega melakukan itu padaku, ucap Tuan Morgan lalu berjalan mendekat ke arah Dania dan istrinya. Berhenti Morgan, teriak Tuan Willy. Ayah tidak main-main, ucap laki-laki tua itu sambil memberikan kode pada anak buahnya yang lainnya yang baru aja datang dari belakang Tuan Morgan. Dengan cepat anak buah Tuan Willy pun menangkap Tuan Morgan dan memegangi laki-laki itu hingga tak berkutik lagi. Lepaskan aku, teriak Tuan Morgan sambil terus meronta. Tapi sayangnya dia, laki-laki yang memeganginya itu jauh lebih kuat dari dua laki-laki berbadan tinggi besar yang kini sedang mengunci pergerakannya. Tenanglah nak, ayah tidak akan menyakitimu. Ayah hanya memperjuangkan hak Alex. Aku tidak mau hidupmu terlunta-lunta setelah aku tiada nanti, ucap laki-laki itu lalu duduk di kursi. Tenaganya yang sudah berkurang membuat laki-laki tua itu terlihat kelelahan. Apa ayah yakin jika Alex itu anak kandungku? Dia selingkuh dengan sahabatku ya. Bisa jadi Alex putra Rosa dengan laki-laki itu. Ayah jangan mau dibodohi oleh wanita ini, teriak Tuan Morgan sambil menatap sinis ke arah Rosalinda. Rosalinda tersenyum. Dia mendekat ke arah Tuan Morgan. Kamu benar, Alex memang bukan putramu, tapi tetap saja dia berhak atas semua hartamu, karena dia adalah satu-satunya saudaramu, ucap Rosalinda lalu berjalan mendekat ke arah Tuan Willy. Apa maksudmu? Tuan Morgan terlihat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Rosalinda. Tuan Willy dan Rosalinda saling pandang. Mereka berdua saling tersenyum satu sama lain, dan tentu saja itu membuat semua orang yang ada di tempat itu terlihat heran bercampur bingung. Perlahan Rosalinda mengambil tisu yang ada di atas meja dan mengusap keringat Tuan Willy mesra. Apa maksudnya ini? Tuan Morgan semakin bingung dengan kelakuan ayah dan juga mantan tunangannya tersebut. Apa semuanya belum jelas? Apa kamu tidak bisa melihat kemesraan kami? Ucap Rosalinda sambil duduk di pangkuan Tuan Willy. Dasar wanita tidak tahu malu, ucap Nyonya Asti saat melihat kelakuan Rosalinda. Tutup mulutmu wanita jalang, Rosalinda menatap ke arah Nyonya Asti tajam. Siapa di sini yang jalang? Anda atau ibu saya? Tanya Daniel sambil melirik ke sebuah arah. Sepertinya wanita itu menyadari ada seseorang yang sejak tadi mengintip di balik sebuah guci besar yang terletak tak jauh dari tempat itu. Apa maksudmu? Rosalinda menatap wajah Daniel.
Dania tersenyum sinis dan membalas tatapan wanita itu seolah dia tidak takut dengan wanita parubaya yang tadi sempat dia lempar vas bunga hingga berdarah. Mereka mungkin tidak tahu apa maksudmu, tapi aku tahu bahwa maksud kamu, Alex adalah putramu dengan kakek tua itu, bukan? Ucap Dania sambil mengarahkan pandangannya ke arah Tuan Willy. Semua orang terkejut mendengar penuturan Dania. Tuan Morgan pun terlihat syok saat mendengar hal itu. Apa itu benar? Dania menatap mata Rosalinda yang terlihat begitu marah padanya. Wanita itu hanya diam dan tidak berniat menjawab pertanyaan dari Dania tadi. Apa itu benar, Rosalinda? Teriak Tuan Morgan sambil menatap ke arah Rosalinda dan ayahnya bergantian. Rosalinda terlihat gugup. Wanita itu melirik ke arah Tuan Willy yang sedang menatap tajam ke arahnya. Lelaki itu tidak menyangka kalau Rosalinda akan mengatakan hal rahasia itu di hadapan semua orang. Baginya itu sangat berbahaya, karena Alex belum mendapatkan seluruh harta Morgan. Apa yang kamu katakan, Ros? Tuan Willy membentak Rosalinda yang masih terpaku. Wanita itu terlihat terkejut saat Tuan Willy membentaknya. Dia merasa tidak terima saat laki-laki tua itu membentaknya di depan semua orang. Kenapa kamu membentakku? Rosalinda terlihat tidak suka saat laki-laki tua itu berbicara dengan nada tinggi kepadanya. Kenapa kamu berbicara omong kosong seperti itu? Apa maksudmu? Hah? Tuan Willy mengedipkan matanya sebelah seolah ingin memberikan kode pada Rosalinda. Tapi sayangnya wanita itu tidak mengerti dengan kode yang diberikan oleh Tuan Willy. Omong kosong katamu? Apa kamu mau menuduh aku berbohong dengan menyelamatkan dirimu sendiri? Tidak bisa. Kita udah menikah. Jadi susah dan senang harus kita tanggung berdua. Enak saja mau menyalahkan aku saja. Ucap Rosalinda terlihat kesal. Menikah? Morgan tentu saja sangat terkejut dengan apa yang diucapkan oleh mantan tunangannya tersebut. Ya, kami sudah menikah. Itu pun sudah 10 tahun yang lalu. Ucap Rosalinda membuat Morgan semakin syok. Nyonya Asti dan Dania hanya saling pandang mendengar apa yang diucapkan oleh Rosalinda. Mereka berdua pun sama terkejutnya dengan Tuan Morgan. Ros, kamu apa-apaan? Apa kamu akan membuka semuanya di sini? Teriak Tuan Willy dengan nada kesal. Kenapa? Kamu takut putra sambungmu ini mengadu kepada ibunya? Ya? Rosalinda semakin meninggikan suaranya saat berbicara dengan Tuan Willy. Putra sambung? Lagi dan lagi Morgan terus terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Rosalinda. Lelaki itu menatap ke arah ayahnya seolah meminta penjelasan atas apa yang diucapkan oleh Rosalinda. Apa semua yang dikatakan Rosalinda itu benar ya? Tanya Morgan sambil terus menatap ke arah Tuan Willy yang terlihat gugup. Lelaki tua itu tidak berani lagi menatap mata putranya. Dia memilih untuk mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Kenapa hanya diam? Ayo jawab ya. Apakah semua itu benar? Morgan kembali mengulangi pertanyaan yang tak juga dijawab oleh ayahnya. Ya, aku dan Rosalinda sudah menikah. Ucap Tuan Willy pelan. Morgan menatap ayahnya nanar. Dia tidak menyangka kalau ayahnya bisa melakukan hal itu. Bagaimana bisa ayahnya menikahi mantan tunangannya dan mengkhianati ibunya? Apakah ibu tahu soal ini? Tanya Morgan lagi. Tuan Willy menggelengkan kepalanya pelan. Jangan pernah memberitahukan ini kepada ibumu, atau ayah tidak akan segan-segan melenyapkan kedua wanita itu. Mencam Tuan Willy. Kenapa ayah melakukan ini? Apa salahku dan juga ibu? Apa kekurangan ibu sampai ayah melakukan ini kepadanya? Dia sangat menyayangi ayah. Ucap Morgan. Sudahlah, aku tidak mau lagi berdebat soal ini. Sekarang kamu udah tahu segalanya, jadi tidak perlu lagi aku menutupinya. Ucap Tuan Willy. Morgan menggelengkan kepalanya. Dia masih tidak percaya dengan kenyataan yang ada di depan matanya saat ini. Jadi ayah melakukan kejahatan ini hanya karena harta untuk Alex? Bahkan ayah tega menyakiti satu putra demi satu putra yang lainnya? Ucap Morgan. Aku tidak mau banyak bicara, yang jelas aku hanya butuh tanda tangan Dania dan berkas-berkas ini. Ucap Willy sambil memberikan berkas yang semua sama seperti yang tiada tadi Dania sobek. Cepat tanda tangani ini, wanita sialan. Rosalinda membentak Dania. Wanita itu kesal pada Dania karena udah membuat kepalanya berdarah. Aku tidak mau, ucap Dania tegas. Plak. Satu tamparan dilayangkan Rosalinda ke pipi Dania.
Wanita itu geram karena Dania menolak untuk menandatangani berkas tersebut. Tuan Willy mengeluarkan sebuah pisau. Lelaki itu mengarahkannya kepada Nyonya Asti. Tanda tangani berkas itu, atau aku akan melenyapkan wanita ini, ucap Tuan Willy sambil terus mengerahkan belatinya ke arah Nyonya Asti. Kamu keterlaluan ya, Asti itu menantumu sendiri, teriak Tuan Morgan saat melihat ayahnya itu mengarahkan sebuah pisau ke arah leher Nyonya Asti. Prang! Tiba-tiba sebuah guci terlempar ke arah Tuan Willy. Tentu saja laki-laki itu terkejut dan segera menghindar. Otomatis pisau yang ada di tangannya ikutan menjauh dari leher Nyonya Asti. Dan di saat itu David bersama Tuan Indra pun, beberapa anak buahnya menyerang anak buah Tuan Willy dan menyelamatkan Dania juga Nyonya Asti dari cengkeraman anak buah Tuan Willy. Bawa Dania dan Asti keluar dari sini, teriak Tuan Indra pada putranya. Tapi ya, cepat sebelum anak buah laki-laki tua bangka itu datang lebih banyak, ucap Tuan Indra memotong perkataan anaknya. David menganggukkan kepalanya pelan. Dia lalu menghampiri Dania dan Nyonya Asti. Tapi sayang, baik Dania ataupun Nyonya Asti tidak mau meninggalkan tempat itu. Cepatlah David, teriak Tuan Indra sambil menahan serangan dari anak buah Tuan Willy. Ayolah Nyonya, kita pergi dari sini, ajak David. Tidak, kamu bawa aja Dania pergi. Aku akan menemani suamiku di sini. Aku tidak akan meninggalkannya dalam keadaan seperti ini, ucap Nyonya Asti. Pergilah Asti, aku janji akan segera menyusul, teriak Tuan Morgan sambil menangkis serangan anak buah Tuan Willy. Dan benar saja tak berapa lama anak buah Tuan Willy yang lainnya pun datang. Dan itu membuat Tuan Morgan, David dan juga Tuan Indra menjadi terdesak. Dengan gerakan kecil, Nyonya Asti membawa anaknya itu pergi dari tempat itu. Walau dia tidak tega meninggalkan suaminya, dia tetap harus bisa menyelamatkan putrinya. Cepat, kejar wanita itu, teriak Tuan Willy saat melihat Nyonya Asti dan Dania pergi meninggalkan tempat itu. Nyonya dan Nia pun segera berlari sambil terus menggandeng tangan putrinya. Baginya keselamatan putrinya adalah yang paling penting saat ini. Nyonya Asti melihat sebuah balok kayu yang ada di pinggir jalan. Ia mengambil balok kayu itu untuk melindunginya. Ayo nak, kita harus segera pergi dari sini. Kita harus mencari bantuan, ucap Nyonya Asti sambil terus menggenggam erat tangan putrinya. Baru saja beberapa meter mereka berjalan, di hadapan mereka udah ada dua orang anak buah Tuan Willy yang menghadang. Nyonya Asti semakin erat menggenggam tangan putrinya. Mereka berbalik arah, tapi baru beberapa langkah, mereka pun kembali berhenti, karena dari arah yang berlawanan ada dua orang anak buah Tuan Willy yang berjalan ke arahnya. Ibu akan menghadapi mereka. Kamu larilah dan cari bantuan, ucap Nyonya Asti. Tapi jangan membantah nak, kamu harus mencari bantuan. Demi semuanya, demi David, demi Om Indra, dan juga demi ayah dan ibumu, ucap Nyonya Asti. Dan ia terdiam. Dia seperti berada di sebuah persimpangan, antara tetap di situ menemani ibunya atau pergi mencari bantuan. Pergilah nak, Nyonya Asti saat melihat anak buah Tuan Willy sudah hampir sampai di hadapan mereka. Dan ia mengangguk dan berlari meninggalkan Nyonya Asti. Semoga kamu selamat nak, ibu menyayangimu, dari Nyonya Asti sambil menatap kepergian putrinya. Dan itu masih bisa terdengar di telinga Dania. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Dania berlari cepat untuk segera meminta bantuan. Hatinya teriris. Ia menyesal karena tidak bisa melihat kasih sayang ibunya selama ini. Menyadari kalau Dania lari, anak buah Tuan Willy pun berniat mengejarnya. Tapi Nyonya Asti dengan sigap menghalanginya dengan memukulkan balok yang dia pegang ke tubuh dua laki-laki yang hendak mengejar Dania tersebut. Tapi apalah daya, tenaga Nyonya Asti tentu tidak sebanding dengan tenaga para preman tersebut. Salah seorang anak buah Tuan Willy itu pun merebut balok dari tangan Nyonya Asti dan memukul wanita itu hingga jatuh tersungkur ke lantai. Tak hanya itu, kedua laki-laki itu pun balik memukuli Nyonya Asti hingga wanita itu tak berdaya. Dari kepala wanita itu pun mengeluarkan banyak darah akibat pukulan balok yang mengenai kepala.